Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Jamur Wahid, NIM 2110613. Dan perkenalkan, nama saya Anggi Saputra dengan NIM 21106111021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang terhadap suatu negara atau suatu bangsa sebagai suatu kesatuan yang utuh yang diwakili tradisi, budaya, dan bahasa yang khas. Identitas nasional dapat merujuk pada perasaan subjektif yang dimiliki seorang dengan sekelompok orang tertentu, bangsa, terlepas dari status kewarganegaraan hukum seseorang. Identitas nasional dipandang dalam istilah psikologis sebagai kesadaran akan perbedaan, perasaan dan pengakuan kita dan mereka. Sebagai fenomena kolektif, identitas nasional dapat muncul sebagai akibat langsung dari kehadiran unsur-unsur dari titik bersama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Simbol nasional, bahasa, sejarah bangsa, kesadaran nasional, dan artefak budaya. Ekspresi identitas nasional seseorang dilihat secara positif adalah patriotisme yang ditandai dengan kebanggaan nasional dan emosi positif cinta tanah air. Ekspresi ekstrim dari identitas nasional adalah chauvinisme yang mengacu pada keyakinan kuat pada keunggulan negara dan kesetiaan ekstrim terhadap negaranya. Identitas nasional bukanlah sifat bawaan dan pada dasarnya dibangun secara sosial. Identitas nasional seorang dihasilkan langsung dari adanya unsur-unsur dari titik-titik umum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Simbol nasional, bahasa, warna, sejarah bangsa, ikatan darah, budaya, musik, masakan, radio, televisi, dan sebagainya. Di bawah berbagai pengaruh sosial, orang memasukkan identitas nasional ke dalam identitas pribadi mereka dengan mengadopsi keyakinan, nilai-nilai asumsi, dan harapannya sejalan dengan identitas nasional seseorang. Orang-orang dengan identifikasi bangsa mereka melihat keyakinan dan nilai-nilai nasional sebagai pribadi yang bermakna dan menerjemahkan keyakinan dan nilai-nilai ke dalam praktik sehari-hari. Banyak sarjana mengategorikan nasionalisme sebagai nasionalisme sipil dan etnis. Nasionalisme etnis berfokus kepada kepercayaan pada mitos nenek moyang yang sama, warisan biologis, hubungan darah, kesamaan bahasa, dan agama. Sebaliknya, nasionalisme sipil berfokus pada tanah air, teritorial bersama, dan keterlibatan dalam bermasyarakatnya. Hal ini menghasilkan budaya bersama yang khas bahwa semua warga negara merangkul komunitas. Nasionalisme etnis adalah yang berkontribusi pada runtuhnya Uni Soviet, di mana banyak ketenagaan muncul ketika dua atau lebih sekelompok etnis berbagi wilayah yang sama. Pertanyaan tentang identitas etnis mana yang harus dominan adalah masalah yang signifikan. Oleh karena itu, dalam kesetaraan nasionalisme sipil adalah ciri dari negara-negara maju secara budaya, dari posisi percaya diri, saling mendekati pada pijakan yang sama, mencari kerjasama berdasarkan saling menghormati. Sebaliknya, nasionalisme etnis merupakan indikasi negara kurang maju yang disebabkan oleh perasaan tidak mampu dan kebijakan agresif yang menginspirasi. Gellner pada tahun 1983 pada bukunya halaman 99-100 mengintervensikan perbedaan nasional budaya dengan mengklaim bahwa negara-negara sipil barat berkumpul berdasarkan budaya tinggi. Sebaliknya, masyarakat sipil timur bergabung berdasarkan budaya lokal, populer, dan tradisional. Ignatieff mempertahankan garis yang sama dengan memperdebatkan bahwa nasionalisme etnis adalah nasionalisme massa yang tidak berpendidikan di mana komunitas mendefinisikan individu dan bukan sebaliknya. Ada 3 aliran utama mendefinisikan identitas nasional. Esensialis melihat identitas nasional sebagai tetap berdasarkan nenek moyang, sejarah bahasa yang sama, etnis, dan pandangan dunia. Konstruktivis percaya pada pentingnya politik dan penggunaan kekuasaan oleh kelompok dominan untuk mendapatkan dan mempertahankan status istimewa dalam masyarakat. Akhirnya, sekolah identitas kewarganegaraan berfokus pada nilai-nilai tentang bersama tentang hak dan legitimasi lembaga negara untuk memerintah. Beberapa sarjana menyelidiki bagaimana proses budaya populer terhubung dengan proses pembangunan identitas.
Beberapa menemukan bahwa genre musik kontemporer dapat memperkuat identitas etnis dengan meningkatkan rasa kebanggaan etnis. Identitas nasional tidak lepas dari unsur yang merujuk bangsa majemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur pembentuk identitas nasional seperti suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Menurut Winarno, bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia antara lain: yang pertama, ada bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dari pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 26 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang kedua ada lagu kebangsaan, adalah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Lambang negara adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah. Garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa. Sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Selanjutnya ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Arti Bhinneka Tunggal Ika meski berbeda-beda tapi tetap satu jua. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Pancasila penting untuk identitas nasional dalam pemahaman identitas nasional dan pemahaman untuk bersikap. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi atas hukum dasar negara. Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, konsep wawasan Nusantara, serta kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor pembentuk identitas nasional, ada dua faktor utama pembentuk identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Berikut penjelasannya. Faktor primordial merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh kondisi geografi dan ekologi Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklim tropis. Indonesia juga ada di wilayah Asia Tenggara, sehingga mengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor kondisional. Faktor kondisional adalah salah satu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas terjalin dari interaksi dan berbagai faktor yang berikatan. Selanjutnya ada faktor sakral. Selain faktor utama, ada faktor sakral yang membentuk identitas warga negara. Faktor sakral ini meliputi agama dan ideologi yang membentuk bangsa. Indonesia menganut ideologi Pancasila sehingga para tokoh dan pemimpin memakai faktor ini untuk menyatukan bangsa negara. Pentingnya identitas nasional. Yang pertama, bangsa Indonesia dapat dikenal dan dibedakan dengan bangsa lain. Hal ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dikenal dengan melanjutkan perjuangan sebagai bangsa yang sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, identitas nasional penting untuk kelangsungan hidup sehingga bisa mempersatukan negara dan bangsa. Negara tidak mungkin hidup sendiri tanpa dikenal bangsa lain. Jadi negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan. Penyebabnya karena negara punya keterbatasan sehingga perlu bantuan dan kerjasama dari negara lain. Yang ketiga, identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan ciri khas Indonesia. Identitas nasional akan memunculkan rasa saling hormat dan pengertian sehingga tidak ada perbedaan antara negara. Kedudukan yang sejarah ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Baik, demikianlah pemaparan video dari kelompok kami. Intinya, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan dengan bangsa lainnya, di mana identitas nasional ini dimiliki oleh setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Kita, sebagai warga negara, tentunya kita harus memahami tujuan dan pengertian identitas nasional itu sendiri. Sebagai warga negara Indonesia, kita menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperlukan supaya warga negara bisa mengetahui ciri dan karakteristik negara Indonesia,
serta membedakan identitas dengan negara lain. Saya Andika Jamar Wahid. Dan saya Anggi Saputra, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.